Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, sambil menunggu teman lain untuk bergabung, saya mohon maaf jika nanti ada suara-suara selain suara kita masuk di perkuliahan kita, karena saya sedang di rumah yang ada wifi-nya dan rumah tersebut sekaligus juga merupakan warung kopi begitu. Baik, pertemuan kemarin kita telah bergabung dalam acara pelatihan penulisan puisi, saudara-saudara. Semoga pada acara tersebut saudara-saudara bisa mendapatkan beberapa ilmu begitu ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di dalam kontrak perkuliahan pada pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam melakukan kajian terhadap puisi. Sebelum itu, saudara-saudara, saya akan menyinggung sedikit terkait perbedaan antara kajian, kemudian resensi, kritik, begitu ya, seperti yang sudah disampaikan di dalam RPS kemarin. Saya akan share screen, saudara-saudara. Nah, di sini apakah sudah terlihat? Halaman sepada. Hakikat puisi sudah saya sampaikan dalam pertemuan kemarin yang juga menyambung pada acara pelatihan. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas pendekatan yang digunakan dalam kajian. Namun sebelum itu kita juga akan mendiskusikan kembali perbedaan antara kajian dengan apresiasi, kritik, dan resensi puisi. Secara sederhana, saudara-saudara, memberikan apresiasi seperti yang pada acara pelatihan kemarin adalah upaya untuk memberikan penghargaan, ya. Appreciate di dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebuah penghormatan, penghargaan, bisa terhadap seseorang ataupun sesuatu. Dan kali ini yang diapresiasi atau yang diberi penghargaan adalah puisi bentuknya. Kemudian secara sederhana, kritik itu merupakan penilaian. Jadi seseorang yang memberikan penilaian sampai pada penentuan baik dan buruk, berkualitas atau tidaknya, kemudian layak atau tidaknya, maka ini dikategorikan dalam kritik. Lah, posisi kajian bagaimana? Kajian secara objektif kita membahas suatu karya sastra atau dalam hal ini adalah puisi dengan perspektif tertentu. Dan perbedaan antara kajian dengan kritik, kajian tidak sampai pada keputusan atau justifikasi bahwa puisi ini baik atau buruk, bagus atau tidak. Gitu. Kajian hanya berisi tentang substansi yang ada di dalam puisi tersebut tanpa memberikan justifikasi baik atau buruk. Di sanalah letak
perbedaan antara kajian dengan kemudian perbedaan dengan resensi bagaimana? Kajian, apresiasi, kritik berbeda dengan resensi, dan tujuan dilakukannya resensi ini adalah untuk satu, mengenalkan karya berupa puisi, dan juga yang kedua adalah untuk mempromosikan karya yang berbentuk puisi. Yang ketiga adalah memberikan pertimbangan kepada para pembaca terkait suatu puisi. Biasanya resensi ini dilakukan terhadap karya-karya yang baru diterbitkan, kemudian di sana butuh dipromosikan, kemudian pembaca juga butuh pertimbangan mana ya puisi yang seperti selera saya yang bisa saya baca begitu, atau semacam rekomendasi. Kemudian saudara-saudara, itulah penyampaian singkat saya terkait materi kemarin, perbedaan antara kajian dengan apresiasi, kritik, dan resensi puisi. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, saya persilahkan sebelum kita masuk pada materi inti pertemuan hari ini, yaitu pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam melakukan kajian puisi. Silakan saudara-saudara. Saya akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara dengan tulisan saya untuk memberikan ulasan terkait perbedaan keempat hal tersebut, yaitu perbedaan antara kajian, kritik, apresiasi, dan resensi puisi. Tanya, Bu. Bu Fat. Ya. Mau tanya. Ya, silakan. Mau tanya. Silakan. Iya, kritik itu kan ada, kalau menurut saya itu ada dua. Kritik yang membangun sama kritik yang sifatnya menjatuhkan, itu benar atau salah ya, Bu ya? Baik, terima kasih. Kritik yang baik dan kritik yang jelek gitu. Baik, terima kasih. Ini siapa namanya? Bu Hikmah? Mbak Hikmah, ya? Iya, iya. Ya. Iya. Baik, di dalam karya sastra, khususnya puisi, dilakukan kritik itu tidak boleh dengan kata-kata menjatuhkan. Ya, meskipun nanti ada penilaian baik dan buruk, hendaknya disampaikan dengan bahasa yang santun dan ditujukan untuk dalam tanda kutip perbaikan. Begitu. Jadi di dalam kita memberikan kritik, kita sebagai seorang kritikus tidak boleh menjatuhkan. Ya, tidak boleh menjatuhkan atau menggunakan hate speech atau kata-kata yang berisi kebencian, ketidaksantunan, itu tidak diperkenankan ketika kita menjadi seorang kritikus. Hendaknya kritik yang diberikan itu dengan tujuan membangun, memberikan semangat demi perbaikan pada karya-karya yang selanjutnya diciptakan. Memang benar, Bu Hikmah atau Mbak Hikmah. Saya panggilnya Mbak atau Bu ini? Ibu aja nggak apa-apa, Bu. Baik, Bu Hikmah.
Memang ada Ibu nggak apa-apa, mau sudah ibu-ibu. Nggih. Memang benar ada dua jenis kritik ya, kritik yang seperti tadi Ibu sampaikan, tetapi khusus untuk memberikan kritik dan yang dimaksud kritik dalam sastra atau kritik sastra itu yang kedua tadi Ibu, yaitu yang sifatnya membangun. Demikian. Ada lagi yang perlu disampaikan, Ibu? Kadang seperti ini. Kita kan kadang kan kata-kata kita kan tahu atau tidak itu kadang menyakiti orang lain gitu loh, Bu. Nah, bagaimana cara menghandle kalimat kita atau kata-kata kita biar kalau kita mengkritik seseorang itu tidak menyakiti hatinya mereka gitu loh, Bu. Baik. Caranya bagaimana, Bu? Baik, ini kritik yang ditujukan untuk sastra ya, bukan untuk mengkritik orang ya. Kalaupun kita memberikan kritik, untuk sastra. Baik, kalaupun kita memberikan kritik terhadap penulis, penyair, novelis, cerpenis, terkait dengan karya yang mereka ciptakan, hendaknya satu, menggunakan kata-kata yang santun. Dua, kita kan punya modal, Bu, dan saudara-saudara, yaitu ilmu sastra, teori-teori sastra. Yang ketiga adalah kita perbanyak membaca referensi, baik itu berupa pendapat-pendapat, kemudian tulisan-tulisan terkait ulasan-ulasan seseorang terhadap karya-karya novelis atau cerpenis begitu. Dan yang keempat adalah kita berlaku empati, tidak hanya simpati. Jadi kita bisa menempatkan diri sendiri ini ya, jika kita ada di posisi orang yang kita berikan kritik bagaimana. Sementara maksud kita adalah masukan-masukan kita, kritik yang kita berikan itu untuk perbaikan, untuk kebaikan, ya, untuk karya-karya yang lebih baik diciptakan oleh orang tersebut, begitu. Dan bagaimana jika terlanjur, saudara-saudara, kritik itu sudah terlanjur kita berikan dan kita terlanjur menyakiti dengan ucapan-ucapan kita itu, maka kita kembali untuk rendah hati begitu. Dalam Suara Merdeka atau dalam harian sejenisnya, ada kolom tertentu pada saat itu untuk mengulas atau memberikan kritik terhadap karya-karya para penulis. Dan ternyata juga pada saat itu ada semacam dalam tanda kutip revisi atau ralat itu. Tetapi Bu Hikmah dan saudara-saudara, kritik ini tidak diberikan secara terbuka seperti kita memberikan atau membuat resensi terhadap suatu karya. Jadi kalau kita itu memberikan kritik, kita biasanya mengulasnya sangat detail sehingga ada semacam buku atau karya kita gitu. Jadi kalau kita sudah sampai ke kritik, kita harus melalui tahapan apresiasi dan kajian terlebih dahulu. Baru kita bisa mengkritik. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kritik atau penilaian jika kita tidak satu menghargai atau memberikan penghargaan terlebih dahulu dengan membaca karya tersebut dan memahami karya tersebut. Kemudian ketika kita sudah melampaui tahapan apresiasi itu, kita akan melakukan kajian menggunakan teori atau pendekatan yang sesuai. Sehingga pada akhirnya
Setelah kita melampaui kedua proses itu, kita bisa memberikan judgement atau penilaian baik atau buruk. Tentu saja disampaikan dengan bahasa yang santun, dengan pijakan ilmiah yang kita gunakan pada saat kita melakukan kajian. Begitu. Dan biasanya seorang kritikus itu membuat buku, ya, kritikannya itu masukannya terhadap penulis lain, apakah itu novelis atau penyair, itu dibukukan. Ya, karyanya itu kan merupakan buah pikiran. Itu berbentuk buku yang isinya adalah kritikan-kritikan terhadap para penulis yang disasar. Begitu, Bu Hikmah dan saudara-saudara. Terima kasih, Bu. Baik, kembali. Adakah teman-teman yang juga mau memberikan tanggapan, baik tanggapan terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Hikmah atau pertanyaan yang sudah saya kirimkan melalui kolom chat, atau juga memberikan tanggapan terkait respon saya pada pertanyaan Bu Hikmah. Silakan. Ma, jika berkenan, Bu Hikmah sebenarnya mengikuti kelas reguler atau kelas karyawan atau bagaimana, Bu Hikmah? Yang sebenarnya itu kelas karyawan, Bu. Ya. Tapi karena hanya 3, terus dicampur jadi kelas C, reguler. Seperti itu, Bu. Baik. Bu Hikmah selama ini sudah mengabdikan diri di mana, Bu? Di MTS Takuyatul Waton, Bu. Itu daerah mana, Bu? Daerah Semarang. Meranggen, Demak. Oh, baik. Meranggen, Demak. Dekat rumah saya, Bu. Ibu mana rumahnya? Saya Kauman Regensi. Oh, berarti saya melewati, Bu. Oh, begitu, nggih. Kalau berangkat kampus lewati Ibu. Di perumahan atau di mana, Ibu? Di perumahan, Bu. Ya, nanti Bu, di apa? Kasih alamatnya, Bu. Siapa tahu kalau ada waktu nanti ke tempatnya Ibu. Oh, boleh. Ya, ya, Baik. ya. Terima Ya. kasih. Silakan saudara. Ya. Silakan saudara-saudara yang lain untuk memberikan tanggapannya. Ini tanggal 8 bulan 3. 8 tambah 3. Silakan yang merasa nomor urut dalam presensinya, nomor urut 11, memberikan tanggapan atau mengulas kembali pernyataan-pernyataan saya terkait perbedaan kajian, kritik, resensi, dan apresiasi. Silakan.
Nomor 11 adalah Asah Lufiah. Apakah Asah Lufiah? Ini ya. Bisa dilihat Asah Lufiah 11 hadir di dalam perkuliahan kita ini. Asah Lufiah dikurangi saya berarti ada 21 mahasiswa yang hadir dalam room meeting ini. Kemudian yang belum hadir 6. Ya, 6 atau 7 mahasiswa. Saudara-saudara, meskipun saudara-saudara tadi telah mengisi presensi, tetapi ketika di daftar saya ini ya, di daftar hadir room meeting ini ternyata tidak ada nama yang bersangkutan, saya akan mengganti presensi tersebut dengan ketidakhadiran. Begitu. Karena prinsipnya adalah saya membagikan link presensi tersebut untuk memudahkan kalian mengisi daftar hadir. Begitu, saudara-saudara. Baik, silakan. Ya, terima kasih, Bu Hikmah. Silakan disusul teman yang lain, terutama nomor 11, Lufiah. Ini tidak ada ternyata, saudara Lufiah. Baik, saya akan mengganti 8 kali 3. 24. 24 adalah Aufa. Sabrina Yogasiwi. Saya lihat Aufa ada di sini. Silakan Aufa. Asah Lufiah juga di sini tetapi diam saja. Open cam please. Bu Hikmah, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Terdengar, Bu. Tetapi saya heran mengapa mahasiswa di tempat saya tidak ini, selain Bu Hikmah tidak merespon. Saya minta untuk open kamera, ternyata tidak open kamera. Saya mengajak berinteraksi, ternyata tidak disahut begitu. Saya khawatir bahwa suara saya tidak terdengar. Ya? Izin memberikan tanggapan atas pertanyaan Ibu. Iya, tetapi sebelum Mbak Alivia, saya telah ini tadi memberikan kesempatan kepada nomor 11 dan nomor 24. Oh, gini, Bu. Iya. Nomor 11 itu tadi adalah di layar Mbak Alivia, Bu Hikmah, dan teman-teman yang ada di meeting Zoom ini, ya bisa dilihat, yaitu Asah Lufiah, dan 24 adalah Aufa Sabrina Yogasiwi. Silakan. Saya khawatir 1 tidak bergabung, 2 tidak mendengarkan suara saya, 3 hanya nama yang hadir.
orangnya tidur atau kemana gitu. Ini Mbak Safia ada. Terima kasih Mbak Safia. Asah Lufiah mana Asah Lufiah? Aufa juga ada di sini tetapi tidak open cam. Baik, jika demikian silakan Mbak Afilia. Asa Lufia hadir, Ibu. Baik, tadi kemana Mbak suaranya? Putus-putus tadi. Ya, Yang bisa membaca ya? Tolong cat saya ya. iya, Bu, sudah. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaan dari Ibu tentang perbedaan dari kajian, kritik, resensi, dan apresiasi. Ya, diulas saja. Kalau menurut saya, apresiasi itu bisa dikatakan sebagai rasa kagum seseorang terhadap karya sastra. Rasa kagum yang keluar dari seseorang gitu, Bu, terhadap karya sastra. Terus kalau kritik bisa jadi pendapat seseorang yang bisa membangun karya sastra tersebut. Kalau kajian sama resensi, saya belum terlalu paham, Bu. Tadi suara Ibu pada saat menjelaskan terputus-putus. Baik, terima kasih Mbak Asalufia. Iya, Bu. Mbak Alfa, silakan. Iya, Ibu. Bagaimana, Ibu? Ya, silakan diulas pernyataan-pernyataan saya tadi. Baik, Ibu. Perbedaan antara kajian kritik, resensi, dan apresiasi. Sebenarnya antara apresiasi, kajian, kritik, maupun resensi pada dasarnya hampir sama, Ibu. Karena kesemuanya itu membahas tentang isi atau kandungan dari sebuah karya sastra dengan menelaah, menilai, dan lain sebagainya. Untuk menyebut dan menjelaskan perbedaan satu persatu, itu agak kurang jelas, Ibu, kayak bingung begitu. Oleh karena itu, hanya menjelaskan tentang pengertian dari masing-masing kaitannya saja. Terima kasih, Ibu. Baik. Saudara-saudara, saya hanya meminta saudara-saudara untuk memberikan ulasan pernyataan dari saya tadi. Jadi, yang sudah saya sampaikan tadi, saudara bisa mengulas atau mengulangi lagi dengan cara atau bahasa yang saudara miliki begitu. Bukan malah kalian mencari dalam Google atau bagaimana gitu, tidak. Tetapi hanya mengulas pernyataan saya. Gitu ya. Jadi saya tidak ingin mendapatkan jawaban yang dalam tanda kutip ngawur. Ya. Menyimpang dari yang saya sampaikan. Gitu. Terima kasih. Ini saya berikan kesempatan selama kurang lebih 5 menit kepada Saudara Alivia. Saudara Alivia. Nggih, Ibu. Ya, silakan, Mbak. Sebelumnya minta maaf kalau nanti ulasan saya agak sedikit salah karena tadi suara Ibu putus-putus pendengarannya saya.
saya ya Ibu. Ya, baik. Kameranya handphone diletakkan saja, Mbak. Ya, biar stand. Gitu. Baik. Untuk perbedaan antara kajian, kritik, resensi, dan juga apresiasi sastra, menurut saya apresiasi sastra itu lebih kepada kegiatan seseorang dalam membaca atau memahami karya sastra yang mereka baca, di mana nantinya setelah membaca itu pembaca mendapatkan pengertian yang mendalam terkait karya sastra yang mereka baca, dan nantinya akan timbul penghargaan yang mereka berikan dari dalam hati mereka terkait setelah mereka membaca karya sastra itu sendiri. Sehingga nantinya apresiasi sastra itu muncul dengan sendirinya, seperti itu, Bu. Lalu untuk kajian sastra sendiri itu lebih kepada mengkaji isi dari karya sastra itu sendiri. Kalau apresiasi sastra itu kan terkadang hanya kita membaca sekilas, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa oh karya sastra ini bagus atau tidak, oh karya sastra ini memuaskan atau tidak. Tapi kalau kajian sastra lebih mendalam karena ini kaitannya dengan suatu pengkajian dari mulai unsurnya, isi-isinya, dan sebagainya. Lalu untuk kritik sastra, ini adalah hal yang paling mendalam dari apresiasi, kajian, dan juga resensi. Karena dari kritik sastra ini juga otomatis orang yang pandai mengkritik otomatis kan juga biasanya pandai menulis juga, seperti itu Ibu. Jadi mereka yang mengkritik itu bisa memberikan kritikan yang membangun karena mereka juga mengerti akan hal atau karya sastra yang mereka baca. Sehingga mereka nanti akan memberikan penilaian terhadap karya sastra itu sendiri, terus juga dengan alasan-alasan yang tentunya akurat yang dapat masuk logika, seperti itu. Terus juga untuk resensi, kalau berdasarkan sependek pengetahuan saya mengenai resensi itu adalah memberikan penilaian Ibu, penilaian baik itu kekurangan maupun kelebihan buku, sehingga nantinya kita dapat mengevaluasi buku itu dan bisa menjadikan hasil resensi itu sebagai alasan seseorang dalam pemilihan karya sastra yang akan mereka baca. Jadi seseorang pembaca lainnya yang nantinya akan membaca karya sastra yang sudah diresensi, jadi bisa mengetahui bahwa oh kelemahan karya sastra ini seperti ini, kelebihan karya sastra ini seperti ini. Hanya sebatas penilaian itu saja. Seperti itu Bu, kiranya mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, terima kasih Saudara Alivia. I appreciate you. Ya. Kemudian rumah kamu mana, Mbak Alivia? Pemalang, Ibu. Baik, dulu waktu SMP dan SMA, kamu sekolah di mana? Saya SMP Negeri 83 Jakarta, SMA Negeri 1 Radu Dongkal Pemalang, Ibu. Baik, terima kasih. Para guru bahasa Indonesia Mbak Alivia, insya Allah bangga kepada Mbak Alivia. Terima kasih atas jawabannya. Nggih, Ibu, sami-sami. Saudara-saudara, kita akan beralih link karena ini tersisa 1 menit begitu ya, 1 menitan lebih sedikit begitu. Maka selanjutnya kita akan berdiskusi di link Zoom yang akan saya bagikan. Begitu, dan bersiap diri bahwa perkuliahan saya itu akan melibatkan keaktifan mahasiswa. Sampai jumpa di link berikutnya ya. Ditunggu di grup WA. Sampai jumpa.